Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah biografi Abu Nawas. Bagaimana alur ceritanya? Yuk, simak terus videonya sampai habis. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau dilahirkan pada 145 Hijriah atau 747 Masehi di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya, Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Ayahnya, Hani Al-Hakam, merupakan anggota Legiun Militer Marwan II. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah di Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Di masa mudanya, penuh perilaku kontroversial yang membuat Abu Nawas terampil sebagai tokoh yang unik dalam khazanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual. Di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan, Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansyari dan Abu Ubaidah. Beliau juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, beliau belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Muktamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'ad Al-Katan, dan Azhar bin Sa'ad As-Samman. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah, ia berkumpul dengan para penyair. Berbakat kehebatannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun, karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja dan menjilat penguasa. Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, menghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya
menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun al-Rasyid. Melalui musikus istana Ishaq al-Wawsuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Mudar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Burma. Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Burma jauh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Khashib bin Abdul Hamid al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak menetap di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pemongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan Harun al-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam kegelapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi yang justru membawanya keberkahan tersendiri. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan keindahan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah, ada pula yang menyebutkan 195 Hijriah atau 196 Hijriah, sementara yang lain tahun 198 Hijriah dan tahun 199 Hijriah. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Naubakti yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di Suinizi di jantung kota Baghdad. Mungkin cukup sekian biografi Abu Nawas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.